Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang terhormat, Bapak Laode Muhammad Erif, SSI MSc, sebagai dosen pengampu mata kuliah biologi. Perkenalkan, nama saya Tita Rizky Pasau, dengan NIM M1A1-22028, saya selaku moderator di kelompok ini. Kepada teman-teman kelompok saya persilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahma Miranti dengan NIM M1A1-22119. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, M1A1-22128. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bayu Rivaldi dengan NIM M1A1-22036. Saya Rio Aprianus Pasca dengan NIM M1A1-22123. Saya Laude Rahmat Mualim dengan NIM M1A1-22052. Baik, pada materi presentasi yang akan kami bawakan kali ini, yaitu dengan judul sistem pencernaan yang akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Untuk itu, saya persilakan kepada pemateri untuk mengambil bagiannya masing-masing. Pengertian pencernaan. Sistem pencernaan atau digestive system merupakan sistem organ dalam hewan multiseluler yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui dubur. Pada dasarnya, sistem pencernaan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian, proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui usus. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu proses pencernaan. Proses pencernaan makanan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut makanan dipotong-potong oleh gigi serta dikunyah oleh gigi geraham, sehingga makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Walaupun saat makanan telah dilumatkan atau dihancurkan dalam rongga mulut, tetapi belum dapat diserap oleh dinding usus halus. Karena itu, makanan harus diubah menjadi sari makanan yang mudah dilarut. Dalam proses ini dibutuhkan beberapa enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi 2 macam, seperti berikut. 1. Proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. 2. Proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya, urutan proses pencernaan makanan. 1. Digestif, yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Kedua, mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan oleh gigi. 3. Deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, digisti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Kelima, absorpsi, yaitu proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Keenam, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Selanjutnya saya serahkan ke Alat pencernaan. 1. Rongga mulut. 2. Tekak atau faring. 3. Kerongkongan. 4. Lambung. 5. Hati. 6.
usus halus, 7 usus besar. Satu, rongga mulut. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Secara umum, gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi atau korona, leher gigi atau kolum, dan akar gigi, radix. Setiap gigi seperti memiliki bentuk mahkota gigi yang berbeda-beda. Gigi seri berbentuk seperti pahat runcing, dan gigi geraham berbentuk agak silindris dengan permukaan lebar dan datar, berlekut-lekut. Dan gigi taring yang berbentuk seperti pahat runcing berfungsi untuk merobek makanan, sedangkan geraham dengan permukaan yang lebar dan datar berlekuk-lekuk berfungsi untuk mengunyah. Selanjutnya lidah berfungsi untuk mengaduh makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan dalam kurung proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasa manis, asin, pahit, dan asam. Kelenjar ludah pembentukan saliva atau air liur adalah adanya makanan dalam mulut dan melihat, mencium, dan memikirkan makanan. Fungsi saliva adalah untuk membantu membentukkan polus makanan dan beberapa sebagai pelumas untuk mempermudah menelan. Dua, tekak atau paring. Paring merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Lubang yang menuju kerongkongan disebut glotis dan ditutup oleh klep yang disebut epiglotis pada waktu proses penelanan. 3. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara gelombang sehingga dapat mendorong masuk ke dalam lambung. Gerak kerongkongan ini disebut gerak peristalis yang merupakan gerak kempis kerongkongan untuk mendorong makanan ke dalam lambung. 4. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung sering disebut perut besar atau kantung nasi. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah pleuros. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pleuros berhubungan langsung dengan usus 12 jari di bagian ujung kardiak dan pleuros terdapat klep atau
sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dalam dari lambung. 5. Hati. Fungsi hati yang pertama yaitu sebagai pemproduksi cairan empedu untuk menetralkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Hati juga memegang peranan penting pada metabolisme 3 bahan makanan yang dikirimkan oleh vena porta setelah diabsorpsi oleh tubuh dari usus. Bahan makanan tersebut adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Rahmat. Keenam, yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran berbelok-belok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm, dan banyak lipatan yang disebut fili atau jonjot usus. Fili berfungsi memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian seperti berikut. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm. Jejunum atau usus kosong, panjangnya kurang lebih 7 meter. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan, panjangnya kurang lebih 1 meter. Fungsi usus halus adalah mencerna dan menyerap kime dari lambung. Isinya yang cair digerakkan oleh serangkaian gerakan peristaltik yang cepat. Di samping gerakan peristaltik, ada juga gerakan lain yaitu segmental. Gerakan yang memisahkan beberapa segmen usus satu dari yang lain. Poin yang ketujuh yaitu usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara intestinum tenue atau usus halus dan intestinum crassum atau usus besar terdapat sekum usus atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau appendix, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus, menuju ke rektum atau poros usus. Gerakan peristalsis dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Tita, yaitu materi gangguan pada sistem pencernaan. Adapun gangguan yang ditimbulkan oleh sistem pencernaan adalah diare. Diare yaitu fase di mana fases encer karena adanya gangguan absorpsi air. Yang kedua, sembelit atau konstipasi, di mana feses menjadi lebih padat dan sukar keluar sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut. Kemudian yang ketiga, peritonitis, yaitu rasa sakit pada saluran pencernaan karena terjadi peradangan selaput perut atau peritoneum. Yang keempat, apendisitas, yaitu terjadinya peradangan apendix atau umbai cacing. Yang kelima, kolik, timbulnya perasaan nyeri karena salah cerna. Dan yang keenam, ulkus adalah di mana lukanya dinding lambung akibat produksi HCl yang berlebih. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau digestive system merupakan sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya, menjadikannya energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui tubuh.
Proses pencernaan makanan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu proses mekanis ialah pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Proses kimia ialah pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Alat-alat pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, haring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan usus edan berakhir di anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar urus, hati, dan pankreas. Adapun gangguan sistem pencernaan yaitu diare, sembelit, peritonitis, apandisitas, kolik, dan ulkus. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.